Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 22016028. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Umum, konsep dasar dari administrasi dan supervisi artinya ada dua, yaitu yang pertama administrasi pendidikan dan yang kedua profesi. Administrasi menurut Husaini Husman tahun 2012 halaman 2, administrasi adalah suatu proses mengelola. Apa yang dikelola? Yaitu 7M tambah 1I, yang mana artinya dimanapun kita berada, baik kita sebagai administrasi atau sebagai manajemen, ada 7M tambah 1I yang harus kita kelola agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Bahkan secara personal, ketika bahkan secara personal, ketika kita bawakan ke kehidupan masing-masing, konsep administrasi dan manajemen ketika digunakan itu akan membuat kita menjadi persendian dasar yang luar biasa. Itu kunci suksesnya bagaimana mengelola 7M tambah 1I di bawah kepemimpinan kita. 7M tambah 1I di sini yaitu money, methods, machines, marketing, material, and minutes atau waktu, ditambah informasi. Artinya, sebuah lembaga, sebuah organisasi, dimanapun berada, apalagi kita sebagai calon pendidik, nantinya akan ada suatu saat, akan ditakdirkan mudah-mudahan, akan sampai ke pengelola pendidikan. Apakah itu sebagai kepala sekolah, apakah itu sebagai manajemen pendidikan. Maka mau tidak mau, di dalamnya ada manusia yang perlu dikelola sedemikian rupa. Manusia mempunyai pendapat dan hasrat dan keinginan yang berbeda-beda. Meskipun masuk dalam organisasi atau lembaga yang sama, dengan tujuan yang sama untuk menjunjung tinggi tujuan dari organisasi ataupun lembaga yang memiliki tujuan yang berbeda. Dalam rangka bagaimana membuat tujuan-tujuan yang berbeda itu tetap dalam satu irama yang sama pada konteks organisasi atau lembaga, setiap manusia untuk lebih mementingkan atau lebih mendahulukan kepentingan dalam organisasi, dalam tanda kutip, lembaga. Maka manusia ini perlu dikelola. Bahkan ada teori X dan Y, di mana teori X menyatakan bahwa manusia itu pemalas. Jika bisa senang, dia akan cari tempat yang paling nyaman. Jika bisa tidur, dia akan tidur. Siapapun manusia yang dilahirkan dengan sifat malas, itu teori X. Nah, ada juga teori Y. Teori Y ini mengindikasikan bahwa meskipun manusia itu malas, tapi manusia itu punya motivasi dalam dirinya masing-masing. Yang membedakan seseorang dengan orang lain adalah seberapa tinggi dan seberapa besar motivasinya untuk menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu money. Ini sangat sensitif, yang mana harus sangat dikelola. Karena apa? Karena uang ini seseorang kadang-kadang bisa berubah orientasi, bisa berubah dari yang baik menjadi tidak baik. Maka karena uang inilah harus dikelola. Selanjutnya yaitu ada metode, ada mesin, ada marketing, ada material, dan ada waktu, ditambah dengan informasi. Tidak satu pun di antara 7M ini tidak membutuhkan pengelolaan. Jika tidak dikelola secara benar dan baik, maka pelan-pelan inilah yang akan menjadi bom waktu bagi sebuah lembaga, sebuah organisasi, lembaga pendidikan, satuan pendidikan menjadi sumber persoalan dan permasalahan. Tujuannya yaitu untuk apa? Untuk mencapai efektivitas dan efisien. Ini dari segi konsep. Nah, bagaimana kalau dari segi konteks bahasa yang ditemukan dari berbagai sumber buku, sumber kayak seperti jurnal ataupun artikel.
Kata administrasi berasal dari kata ad, yang artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Administrasi memberikan pelayanan prima. Pelayanan prima di sini yaitu pelayanan tertinggi yang menjadi sumber dari kepuasan postumer, satisfaction. Itu terkait dengan setting, itu dianggap sebagai ilmu dan seni mengelola yang 7 tadi. Jika ada seninya, semua menjadi kacau. Karena perlu sentuhan seni itu indah menyenangkan. Maka pengelolaan adalah proses seni dalam mengelola sumber daya sehingga semuanya jadi menyenangkan, indah, dan tertata. Perbedaan administrasi dan manajemen. Pada konteks secara umum, kita menganggap bahwa administrasi dan manajemen ini sama, yang mana ada jurusan administrasi atau manajemen pendidikan. Tapi jika kita telusuri lebih jauh lagi, administrasi dan manajemen ini berbeda. Administrasi ini itu orientasinya adalah non-profit oriented, atau artinya tidak mencari keuntungan. Sedangkan manajemen itu orientasinya profit oriented, atau mencari keuntungan, sehingga muncul istilah administrasi itu administrator dan manajemen itu manajer. Nah, dari manajemen tadi ada yang namanya manajer. Dari manajemen tadi adanya istilah manajer atau bos. Ciri-ciri dari bos ini yaitu yang pertama memerintah, yang kedua ingin berkuasa, yang ketiga menciptakan rasa takut, yang keempat berkata saya, yang kelima suka menyalahkan, yang keenam tahu caranya menggunakan orang, yang ketujuh menasihati dengan kata pergi. Karena bos itu tujuannya bagaimana tujuan dari suatu perusahaan itu bisa tercapai, bagaimana menciptakan keuntungan dan tidak menciptakan kerugian. Sedangkan berbanding terbalik dengan administrasi yang menciptakan istilah administrator atau leader, pemimpin. Apa tugasnya pemimpin? Apa ciri-ciri dari pemimpin? Pemimpin itu melatih, niatnya baik, menciptakan kebanggaan untuk lembaga di bawah kepemimpinannya. Dia berkata kita pasti bisa. Sedangkan bos berkata saya. Memecahkan masalah, tunjukkan caranya bagaimana melayani orang. Administrator ini atau leader ini berkata, mari kita pergi. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya, memiliki kompetensi material, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, terarahnya masalah selanjutnya yaitu apa tujuan dan manfaat administrasi pendidikan? Yang pertama yaitu terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua yaitu peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. Yang ketiga yaitu memiliki kompetensi material. Yang keempat yaitu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang keenam, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntansi. Yang ketujuh yaitu menguatkan citra positif pendidikan. Oleh karena itu, mari kita samakan dulu persepsi bahasa manajemen pendidikan, bahwasanya manajemen pendidikan sama dengan administrasi pendidikan. Guna apa yang dilakukan minimal kita, apa yang dilakukan? Untuk itu kita samakan dulu persepsi bahwasanya manajemen pendidikan sama dengan administrasi pendidikan. Apa yang dilakukan? Minimal kita menggunakan fungsi manajemen dari Hartley dan Blanchard. Minimal ada 4 dari fungsi manajemen yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu planning, yang kedua organizing, yang ketiga controlling, yang keempat motivating, yang berkaitan dengan 7M tambah 1I.
Selanjutnya yaitu profesi. Nah, secara etimologi atau bahasa Latin, profesius, yang artinya adanya pengakuan bahwa mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai sebuah pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya. Yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teori, tes sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam pelaksanaan tugasnya perlu keahlian, adanya teknik-teknik khusus, ada dedikasi yang tinggi, dan yang penting didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang lama. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan itu profesi. Profesi itu mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan pekerjaan yang lainnya. Profesi suatu pekerjaan yang dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, ekspertisi, menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri profesi. Fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Yang kedua yaitu profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, ada kode etik organisasi yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota serta saksi yang jelas dan tegas terhadap penyelenggaraan kode etik tersebut. Kelima yaitu sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan memperoleh beberapa istilah yang muncul dari profesi ini. Yang pertama yaitu profesional, memiliki dua makna. Yang pertama yaitu mengacu pada sebutan tentang profesi, yang kedua yaitu mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan untuk kerja sesuai dengan profesi. Tugas ini saya buat guna memenuhi tugas pertama dari dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, yaitu yang mengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.